membuat aku datang ke desa ini? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati saya untuk datang ke desa ini hanya untuk mengabuli doa daripada tukang roti tersebut yang ingin berjumpa dengan aku. Al-Fagir tidak akan panjang lebar, hanya menyambungkan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Sayyidi Barakbah, yaitu mengenai doa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita duduk di tempat yang mulia ini, maka tuangkanlah hajatnya kita, keinginan kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillahi yaghdab alaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, tidak berharap kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah marah kepada kita. Jadi kalau kita minta kepada Allah, berharap kepada Allah, Allah senang betul kepada kita. Jadi harapan kita, permintaan kita, kita tuangkan kepada Allah, jangan kepada makhluk, kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti akan kecewa. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, beliau mengatakan, tidak ada hal yang paling mengecewakan kecuali saya berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Itu sudah sistem. Kenapa Allah berikan kecewa? Agar kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita meminta kepada manusia, tapi mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa yang kita panjatkan, keinginan yang kita tuangkan kepada Allah, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti diterima doanya kita. Nggak ada orang yang doa kepada Allah, meminta kepada Allah kemudian ditolak, nggak ada. Semua permintaan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dikabulkannya, diijabahnya itu tergantung. Apakah ini sesuatu baik untuk kita, maka Allah akan kabulkan. Kalau ini sesuatu yang belum baik, maka nanti akan disimpan. Untuk apa? Untuk memberatkan pahala kita nanti tatkala kita di mizan. Tatkala di mizan ternyata amal buruk kita lebih berat daripada amal baik kita, maka sama Allah di amal baik kita ditimpah dengan doa-doa kita, harapan kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan pernah kita putus asa dengan doanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu cerita, mungkin cerita ini sudah masyhur, sudah terkenal, cerita daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu hari ada keinginan untuk datang ke satu desa. Ada keinginan untuk datang ke satu desa, tapi tidak ada tujuan, tapi hanya ada keinginan. Sehingga ada keinginan yang begitu kuat untuk datang ke satu desa tersebut, sehingga bergegas Imam Ahmad bin Hanbal menyiapkan persiapan untuk menempuh perjalanan ke desa tersebut. Sampai berjalanlah Imam Ahmad bin Hanbal ini ke desa tersebut. Tatkala sampai ke desa tersebut, Imam Ahmad bingung karena tidak ada tujuan. Tatkala sampai ke desa tersebut, maka Imam Ahmad bin Hanbal mencari masjid untuk sholat di dalam masjid tersebut. Ahmad datang masjid, kemudian sholat malam, sholat isya. Setelah sholat isya selesai dengan zikirnya, dengan wiridnya, kemudian Imam Ahmad keluar dari masjid. Tatkala keluar dari masjid, berjumpa dengan orang desa, ketemu sama orang desa tersebut. Ditanya sama orang desa, "Wahai fulan, sepertinya saya lihat kamu ini orang asing, bukan orang daerah sini." Akhirnya kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Iya, memang saya bukan orang sini." Kemudian kata orang desa tersebut mengatakan, "Apakah kamu ada tempat istirahat? Kalau kamu tidak ada tempat untuk singgah, untuk istirahat, aku punya toko. Ya, tokonya kecil, nggak terlalu bagus, tapi untuk istirahat bisa lah," kata ini orang kampung tersebut. Akhirnya kata Imam Ahmad bin Hanbal berpikir, memang saya tidak ada tujuan di daerah sini, maka okelah, baiklah, saya terima tawarannya. Akhirnya diajak Imam Ahmad datang ke toko tersebut untuk istirahat di dalam toko tersebut. Sebelum tidur, Imam Ahmad bin Hanbal melihat itu orang yang pemilik toko, dia membuat adonan, karena dia ini pemilik toko yang jualannya itu jualan roti. Dia membuat adonan di malam hari. Tatkala membuat adonan, setiap dia pencet adonan, maka lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katakan subhanallah, 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 astagfirullah. Berzikir lisannya kepada Allah, tidak berhenti. Akhirnya dilihatin sama Imam Ahmad bin Hanbal, ini orang dari tadi saya lihat lisannya terus berzikir kepada Allah. Akhirnya ditegur sama Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai fulan, saya dari tadi melihat kamu, tatkala kamu memencet itu adonan, tidaklah kau pencet itu adonan kecuali lisanmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Apakah kamu melakukan ini setiap hari? Kata itu orang mengatakan, kata tukang roti, alhamdulillah saya melakukan ini setiap hari, setiap saat memang ini yang saya lakukan. Kemudian kata Imam Ahmad, apa yang kamu dapatkan dari zikirmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata itu tukang roti mengatakan, alhamdulillah tidak ada hajat yang aku tuangkan, keinginan aku yang aku sampaikan kepada Allah pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala berkat aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan atau keinginan yang aku tuangkan, aku harapkan, aku minta kepada Allah kecuali langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Aku pengen betul ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kata tukang roti ini, aku pengen ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal terkejut, kaget sampai bertakbir. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ternyata inilah yang membuat aku datang ke desa ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saya untuk datang ke desa ini hanya untuk mengabuli doa daripada tukang roti tersebut yang ingin berjumpa dengan aku. Itulah doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, keinginan kita yang saat ini sedang ada kesulitan di dalam keluarganya kita ataupun di dalam kehidupannya kita, semoga kesulitannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir di majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya al-fakir minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.